Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Hilmi Ashila, NIM 22 garis miring 509689 garis miring PEK garis miring 29068. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Mamduh Mahmadah Hanafi MBA yang berjudul Pengaruh Pinjaman Digital Terhadap Kinerja dan Stabilitas Bank Perekonomian Rakyat Indonesia. Kita masuk ke latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat kini telah berdampak pada sektor keuangan, terutama perbankan. Jasa yang ditawarkan oleh perusahaan teknologi keuangan kini telah menyebar seperti kredit, deposito, pengumpulan modal, pembayaran, dan investasi. Perusahaan teknologi keuangan kini secara pesat telah memasuki sektor keuangan, sehingga hal ini menjadi pesaing bisnis pada perusahaan perbankan meskipun perusahaan bank itu sendiri telah beradaptasi dengan dunia digital. Nah, salah satu jasa yang ditawarkan oleh perusahaan teknologi keuangan yaitu adanya pinjaman digital atau kredit, kini telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, perusahaan tersebut muncul sebagai pemberi pinjaman atau pemberi pinjaman berbasis digital yang telah berkembang sangat pesat. Nah, perkembangan teknologi kini membuat inovasi dalam produk maupun jasa yang mampu meringankan aktivitas dan pekerjaan dengan mudah dan cepat. Hal ini akan memicu terjadinya disrupsi bagi penyedia yang tidak siap dengan adanya kemajuan teknologi. Revolusi digital saat ini telah mendorong kedatangan pemain baru, yaitu teknologi keuangan di pasar kredit yang tidak seperti pemain lama, yaitu bank tradisional. Perusahaan-perusahaan teknologi keuangan memiliki peran kunci dalam mendorong akses pinjaman secara digital sehingga dapat meningkatkan pengalaman konsumen melalui penyediaan layanan keuangan yang lebih cepat dan efisien. Menurut Beck et al. Tahun 2022 dan Vives tahun 2019, perkembangan industri teknologi keuangan ini dapat menjadi disrupsi yang mengubah industri jasa keuangan. Sehingga apakah bank dan teknologi keuangan ini akankah menjadi kolaborasi atau malah berkompetisi untuk menggayat target pasar masing-masing target pasar. Seperti yang kita lihat grafik yang ada di depan, yaitu yang pertama adalah hasil survei nasional inklusi keuangan, dan grafik yang kedua yaitu nilai penyaluran pinjaman digital di Indonesia. Nah, jika kita lihat berdasarkan hasil survei nasional inklusi keuangan, dilihat bahwa setiap tahun inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup konsisten. Inklusi keuangan sendiri adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Nah, ketika kita melihat isu inklusi keuangan di Indonesia ini, dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak masyarakat yang sudah mampu untuk mengakses produk keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman digital yang disalurkan oleh perusahaan teknologi keuangan. Nah, sekarang ini banyak masyarakat yang menggunakan teknologi keuangan itu mayoritas untuk mendapatkan pinjaman karena akses kemudahannya dan juga lebih fleksibel karena belum adanya aturan yang mengawasi secara ketat serta tidak ada persyaratan yang rumit untuk meminjam uang di pinjaman digital yang disalurkan oleh perusahaan teknologi keuangan. Lalu kita lihat juga di grafik nilai penyaluran pinjaman digital di Indonesia yang bersumber dari id.techinasia.com. Dilihat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan penyaluran pinjaman digital. Dan ini diprediksi sampai tahun 2030 itu meningkat sangat pesat.
Selanjutnya, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, dalam siaran pers yang dipublikasikan pada tanggal 22 Maret tahun 2024, menyebutkan bahwa melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020, pemerintah kini telah menyiapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan peningkatan sistem keuangan yang inklusif tersebut. Nah, pada tahun 2023, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7% yang meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 85,1%. Nah, peningkatan inklusi keuangan ini dipicu oleh 3 indikator utama, yaitu aksesibilitas, penggunaan produk keuangan, dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan, telah tersedia juga sebanyak 932.000 agen layanan keuangan digital. Nah, ketika kita membicarakan dampak dari pinjaman digital terhadap bank, menurut Junarsin et al. Tahun 2023, terdapat dua pandangan yang kontradiktif terkait dampak pinjaman digital oleh perusahaan teknologi keuangan terhadap bank. Pandangan yang pertama yaitu pandangan kompetisi instabilitas, di mana pinjaman digital dapat menggerus pasar bank dan menjadi ancaman bagi bank sebagai perantara tradisional. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko bank dan dapat menurunkan profitabilitas bank, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas keuangan. Lalu pandangan yang kedua yaitu pandangan kompetisi stabilitas, di mana pinjaman digital dapat mengurangi asimetri informasi di pasar kredit, sehingga mengurangi pengambilan risiko bank dan dapat meningkatkan ketahanan bank terhadap gangguan sistematis. Nah, perkembangan teknologi keuangan terhadap kinerja bank ini ternyata masih banyak diperdebatkan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lee et al. Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa bank yang beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh teknologi keuangan, seperti kerjasama dengan mengadopsi layanan teknologi keuangan, ini akan berdampak positif terhadap profitabilitas bank. Sedangkan menurut Nguyen et al. Tahun 2021 menyebutkan bahwa fintech kredit ini cenderung mengurangi profitabilitas bank. Hal ini menunjukkan bahwa seiring berkembangnya teknologi keuangan dapat bersaing dengan bank karena sebagian besar pasar dikuasai oleh teknologi keuangan. Berdasarkan penjelasan singkat latar belakang tadi, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu karena dampak dari pinjaman digital terhadap kinerja dan stabilitas bank yang masih banyak diperdebatkan, sehingga terdapat inkonsistensi temuan empiris dari penelitian sebelumnya. Yang kedua itu adanya isu inklusi keuangan yang meningkat, yang bisa disimpulkan bahwa masyarakat semakin banyak yang dapat mengakses produk-produk keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman digital yang disalurkan oleh perusahaan teknologi keuangan. Lalu, penelitian yang menghubungkan antara pinjaman digital terhadap kinerja dan stabilitas bank ini yang menggunakan bank BPR sebagai objek penelitian itu masih sangat sedikit, terutama di Indonesia. Nah, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menjawab perdebatan terutama pada dua pandangan kontradiktif yang telah dibahas sebelumnya, yaitu pandangan kompetisi instabilitas dan pandangan kompetisi stabilitas. Lalu penelitian ini juga dilakukan untuk mengisi kesenjangan terkait pinjaman digital dan dampaknya terhadap kinerja dan stabilitas bank perekonomian rakyat. Nah, fenomena-fenomena ini didukung juga oleh dua teori. Yang pertama itu disruptif dan consumer teori, yang menjelaskan bahwa apabila terdapat sesuatu hal yang lebih baru dan lebih mengerti, menyesuaikan, dan mampu memenuhi keinginan konsumen, dan jika kita lihat juga dari sisi konsumen, maka konsumen tersebut akan berpindah pada hal yang baru, yang baru dan
sehingga mampu mendisrupsi tatanan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, terdapat dua pertanyaan penelitian. Yang pertama itu, apakah pinjaman digital berpengaruh terhadap kinerja bank perekonomian rakyat? Yang kedua, apakah pinjaman digital berpengaruh terhadap stabilitas bank perekonomian rakyat? Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pinjaman digital terhadap kinerja dan stabilitas bank perekonomian rakyat. Lalu manfaat penelitian ada dua, yang pertama manfaat empiris dan manfaat praktis. Untuk manfaat empiris, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian di masa yang akan datang, terutama mengenai pinjaman digital pada kinerja dan stabilitas bank. Lalu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah terkait kebijakan mengenai pinjaman digital dalam perbankan, serta sektor keuangan, terutama industri perbankan dalam mengelola dan mengadopsi terkait teknologi yang digunakan dalam pengelolaan jasa pada sektor keuangan. Selanjutnya, landasan teori. Ada dua teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu disruptive teori. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu sistem, tatanan, atau pelaku bisnis dapat digantikan oleh munculnya pelaku baru yang menawarkan sistem atau tatanan baru yang lebih baik dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen pada saat itu. Lalu teori yang kedua yaitu consumer teori. Teori ini menjelaskan hubungan antara teknologi keuangan pada kinerja dan stabilitas bank, yang diartikan bahwa layanan baru yang disediakan oleh perusahaan teknologi keuangan dapat menggantikan layanan tradisional, yaitu perbankan, sebagai respon terhadap permintaan konsumen yang terus berkembang. Lalu selanjutnya, ini ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai dampak pinjaman digital terhadap kinerja bank. Ada penelitian yang dilakukan oleh Pan et al. Tahun 2020 yang hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan teknologi keuangan berpengaruh negatif terhadap kinerja bank. Teknologi keuangan ini akan mengurangi profitabilitas bank. Dan ada pun juga penelitian lain yang dilakukan oleh Nguyen et al. Tahun 2021, Suadros et al. Tahun 2023, Chen et al. Tahun 2023, Li et al. Tahun 2023, dan Pham et al. Tahun 2024. Selanjutnya, kita masuk ke pengembangan hipotesis. Secara umum, perkembangan teknologi keuangan dapat berdampak langsung terhadap kinerja bank. Seperti yang dijelaskan oleh Nguyen et al. Tahun 2021, menyebutkan bahwa fintech kredit itu akan menguasai beberapa pangsa pasar dari bank, sehingga berdampak negatif terhadap profitabilitas bank. Teknologi keuangan juga memiliki skala yang lebih besar dibandingkan dengan bank. Nah, menurut Suadros et al. Tahun 2023, produk yang ditawarkan oleh teknologi keuangan itu dapat menggantikan setidaknya sebagian produk dari yang disediakan oleh bank, terutama produk pinjaman. Namun, di sisi lain, beberapa penelitian menyebutkan bahwa teknologi keuangan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas layanan dan struktur bisnis, membuat transaksi lebih terjangkau dan dapat mendukung terkait strategi diversifikasi. Yao dan Song tahun 2021. Adapun menurut Corneli et al. Tahun 2023, dengan adanya pinjaman digital atau fintech kredit sebagai bentuk untuk melengkapi layanan kredit lainnya, bukan untuk menggantikannya. Sehingga dirumuskan hipotesis H1A, yaitu pinjaman digital berpengaruh negatif terhadap kinerja bank, dan H1B, pinjaman digital berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Selanjutnya, hipotesis yang kedua, terdapat dua sudut pandang tentang bagaimana persaingan di industri jasa keuangan yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Ini sempat kita jelaskan sebelumnya bahwa terdapat dua pandangan yang kontradiktif. Yang pertama itu kompetisi instabilitas dan kompetisi stabilitas. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis H2A, pinjaman digital berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank, dan H2B, pinjaman digital berpengaruh positif terhadap stabilitas bank.
Selanjutnya, untuk metode penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lalu untuk sampel penelitian yaitu Bank Perekonomian Rakyat Indonesia dengan periode penelitian 2021 sampai 2023. Untuk teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan non-probability yaitu purposive sampling. Lalu untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan laporan keuangan yang diakses melalui Otoritas Jasa Keuangan. Nah, data yang digunakan yaitu data panel dari semua bank perekonomian rakyat dengan periode waktu dari kuartal 1 sampai dengan 4 pada tahun 2021 hingga 2023. Lalu untuk teknik analisis data itu menggunakan metode GLS atau Generalized Least Square yang meliputi analisis statistik deskriptif, lalu uji asumsi klasik, lalu ada uji model yaitu Hausman test, Chow test, dan Lagrange multiplier. Ini digunakan untuk penentuan efek model regresi terbaik, apakah akan menggunakan fixed effect, common effect, ataukah random effect. Lalu yang terakhir ada uji hipotesis. Nah, untuk analisis data ini sendiri menggunakan software Fuse 13. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Untuk variabel dependent ada dua. Yang pertama yaitu kinerja bank yang diukur menggunakan ROA dan ROE. Lalu stabilitas bank diukur menggunakan Z-score ROA dan Z-score ROE. Sumber datanya yaitu dari laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk variabel independen yaitu fintech kredit diukur menggunakan jumlah pinjaman yang disalurkan. Sumber datanya berasal dari laporan statistik fintech OJK. Dan variabel kontrol yaitu ada dua, total aset yang diukur menggunakan total aset dari setiap provinsi. Ini juga sumber datanya dari laporan keuangan OJK. Dan juga untuk wilayah menggunakan variabel dummy, yaitu 1 untuk Pulau Jawa dan 0 untuk Pulau Non-Jawa. Nah, berikut untuk model empirisnya yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur dan menguji mengenai pengaruh pinjaman digital terhadap kinerja dan stabilitas bank. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.